Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Rumah Angker Majalengka. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Di masa kuliah dulu, aku punya satu teman dekat perempuan, namanya Dian. Ya, bisa disebut pacar lah. Tahun 2007, Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Tapi kami beda kampus walaupun masih satu angkatan. Ayah Dian adalah pejabat tinggi di suatu bank daerah. Jadi bisa dibilang keluarganya cukup kaya. Dan sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerja. Dan tentu saja rumah dinasnya pun ikut pindah. Nah, pada saat itu, beliau baru saja mendapatkan tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang di bank itu. Tepatnya, cabang di kota Majalengka. Majalengka sendiri adalah kota kecil yang letaknya di bagian timur Jawa Barat. Dan kota ini bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi menurut aku cukup sepi kotanya. Dan sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarga Dian, mau tidak mau aku harus ikut bantu pindahan rumah dari rumah yang lama ke rumah dinas yang baru di Majalengka ini. Tapi emang pada dasarnya aku senang jalan-jalan apalagi keluar kota, jadi ya senang-senang aja saat diminta untuk bantu-bantu pindahan. Aku ingat banget, waktu itu hari Kamis. Bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka menggunakan mobil pribadi. Kok bertiga? Iya, karena adik perempuan Dian juga ikut. Ira namanya. Kala itu, aku duduk di belakang kemudi dan mulai mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Jujur, aku cukup suka jalur ini. Karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan dan kiri jalan. Bisa dibilang hutan-hutan kecil lah. Tapi itu dulu, entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore, kami sampai di Majalengka. Kota yang cukup bersih dan rapi. Dan yang menarik perhatian adalah lengangnya kota ini. Karena masih sore, tapi sudah sepi. Waktu itu kami tidak mampir kemana-mana dan langsung menuju alamat rumah. Dan tidak memakan waktu lama, kami pun sampai di tujuan. Rumah dinasnya berukuran cukup luas, dengan halaman yang juga luas. Dan di halaman rumah itu berdiri kokoh 2 pohon mangga yang rindang. Sepertinya rumah ini adalah bangunan arsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Kala itu, aku parkir di carport sebelah kiri. Di sana, aku melihat ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Tebakanku, di belakang sana ada garasi. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku sempatkan untuk melihat-lihat di sekitar. Depan pagar rumah ini adalah trotoar yang berada di sisi jalan yang cukup besar, walaupun bukan jalan protokol. Bukan sosokan melankolis, tapi angin sore itu berhembus sepoi-sepoi, meniup daun-daun pohon mangga di halaman rumah, sehingga menimbulkan suasana damai. Udara sore pun cukup sejuk, walaupun tidak sedingin Bandung. Aku mencoba menyusuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini hanya cukup untuk lewat 1 mobil. Dan benar dugaanku, setelah sampai di halaman belakang, ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Garasinya beratap tapi tanpa tembok di sisi-sisinya. Hanya ada 4 tiang panjang yang menyangga atap. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali aku melihat pohon mangga yang besar dan rindang. Jujur, aku sedikit trauma kalau melihat pohon mangga. Apalagi di rumah itu ada 3 pohon mangga. Cukup lama aku menatap garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Kondisinya bisa dibilang tidak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya sehingga terlihat kumuh. Perasaanku jadi tidak enak melihat garasi ini. Ada yang aneh, karena auranya seram. Dan entah mengapa bikin merinding.
Aku pun lanjut berjalan melihat ke sekitar belakang rumah, dan aku menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan ada kamar mandi, dan karena kebetulan sudah kebelet pipis, aku pun masuk ke kamar mandi itu. Kamar mandi ini terlihat jarang dipakai, karena banyak daun kering bertebaran di lantainya. Ini adalah kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu. Batu-batu alam yang menempel pada dinding, bak mandi besar dengan kloset duduk. Suasana sore itu yang mulai gelap, membuat cahaya kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt. Jadi cukup redup. Setelah selesai, aku melangkah keluar dari kamar mandi. Keanehan setelah melihat rumah ini bertambah ketika aku melihat di sebelah kamar mandi belakang ada sumur yang cukup tua. Kenapa aneh? Karena hanya ada sumurnya saja. Tidak ada tali dan ember yang biasanya digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur. Selain itu, banyak lumut yang terlihat menyelimuti tembok di sekeliling lubang sumur. Lubang sumurnya sendiri ditutup oleh papan yang cukup tebal dan juga lebar. Dan karena penasaran apakah masih ada air pada dasar sumur, aku pun mencoba memindahkan papan penutup. Dengan sedikit menggesernya, aku bisa melihat ke dalam sumur. Waktu papan terbuka, nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama aku melihat ke dalam sumur. Dan karena hari sudah agak gelap menjelang malam, aku pun jadi susah untuk melihat dasar sumur. Dan ketika sedang konsen melihat ke dasar sumur, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang dari dalam sumur, menerpa wajahku. Aku yang kaget, refleks langsung mundur menjauh dari sumur. Barusan apaan? Masa iya ada angin keluar dari sumur? Tanyaku dalam hati. Dan setelah agak tenang, kembali aku mendekat ke sumur lalu menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Setelah itu, aku langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Kayak baru lihat hantu. Tanya Dian saat melihat aku yang masih agak terbengong-bengong. Enggak ada apa-apa, jawabku. Dan selanjutnya, aku pun langsung berbasa-basi dengan kedua orang tua Dian. Oh iya, karena barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah sampai sehari sebelumnya, dan bahkan sudah diletakkan di tempatnya masing-masing, kami pun hanya tinggal merapikannya saja. Dan setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah itu cukup besar. Arsitektur zaman dulu, langit-langit yang tinggi, dan tembok tebal. Sebelah kiri adalah bagian depan, sebelah kanan adalah bagian belakang rumah. Di dalam ada 2 toilet, satu di kamar utama atau di kamar orang tua Dian, dan satu lagi di sebelah dapur. Dan satu toilet di belakang rumah yang sebelah sumur tadi. Yang kalau tidak terpaksa, rasanya aku tidak akan ke toilet itu. Tapi nanti, pada tengah malam, ternyata aku terpaksa harus ke tempat itu. Singkat kata, setelah maghrib kami kumpul di ruang tengah, berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal, aku memang merencanakan untuk menginap dan pulang ke Bandung esok paginya. Dan aku diberikan kamar yang paling depan, yaitu kamar nomor 1. Orang tua Dian tidur di kamar utama, sedangkan Dian dan Ira ada di kamar nomor 2. Tapi sebenarnya ya, selepas maghrib aku tuh sempat berubah pikiran. Aku mau pulang ke Bandung saja malam ini, karena perasaanku sudah tidak enak sejak kejadian di sumur tadi sore. Tapi ternyata orang tua Dian tidak mengizinkan aku untuk pulang. Ya sudah, aku pun nurut saja. Toh aku pikir cuma semalam ini dan semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata nanti tidak seperti itu. Karena memang benar, ada yang aneh di rumah ini. Saat akhirnya malam menjelang, sekitar jam 10 malam, kami masuk ke kamar masing-masing. Nah, aku itu punya kebiasaan yang selalu aku lakukan sebelum tidur. Yaitu, kalau mau tidur, harus ada TV. Dan TV itu harus dalam keadaan nyala. Aku tidak akan bisa tidur kalau TV mati, apalagi tidak ada TV. Tapi sialnya, di kamar itu hanya ada tempat tidur dan meja, tidak ada TV. Duh, sepertinya malam ini akan panjang, gumamku dalam hati. Akhirnya jam-jam awal di kamar aku habiskan dengan bengong.
Terus kenapa nggak main HP aja, Bri? Hei, tahun itu jaringan internet di HP masih susah. Jangankan 4G dan 3G. Dapat sinyal seluler aja udah bagus. Jadilah aku benar-benar tidak bisa tidur. Udah guling sana, guling sini nggak jelas, tapi tetap ngantuk nggak datang-datang. Tidak terasa, jam pun sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dan tetap aku belum tidur juga. Perasaanku gelisah dan makin tidak enak. Kamar yang aku tempati ini letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu, jalanan terdengar sangat sepi. Hanya sesekali motor yang melintas. 99% perasaanku tidak salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya, aku pun memutuskan untuk tidur dengan pakaian yang lengkap. Kunci mobil dan dompet sudah berada dalam saku celana. Persiapan kalau-kalau ada apa-apa. Jadi, aku tinggal kabur melarikan diri. Dan benar dugaanku. Perasaanku yang sejak awal gelisah semakin tidak karuan ketika sayup-sayup aku mendengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Iya, bayi. Padahal dari awal datang di rumah ini jelas tidak ada bayi. Setelah aku dengarkan dengan seksama, suara bayi ini berasal dari ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Kala itu, aku pun langsung duduk di pinggir tempat tidur, lalu mencoba menajamkan pendengaran. Bener apa enggak sih itu suara bayi? Tapi iya, bener. Itu suara tawa bayi. Dan suaranya semakin lama semakin jelas. Aku tentu saja tidak berani membuka pintu untuk memastikan, dan lebih memilih untuk diam di dalam kamar, sambil mencoba tidak menghiraukan suara-suara itu. Tapi tetap saja, aku ketakutan. Dan di titik ini, teror baru saja dimulai. Lama-kelamaan, suara tawa bayi itu menghilang. Tentu saja, itu bikin aku lega ya, walaupun aku tetap saja belum bisa tidur. Dan sesuatu yang paling tidak diharapkan terjadi, akhirnya terjadi juga. Aku kebelet pipis. Dan aku yakin banget, aku tidak bisa menahan pipis sampai pagi. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk nekat keluar kamar dan ke toilet. Kala itu, pelan-pelan aku membuka pintu kamarku. Karena jujur, aku masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Namun alhamdulillah, ternyata tidak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan gelap. Aku pun lanjut berjalan ke arah toilet. Aku pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah, yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, aku langsung membuka pintunya. Namun ternyata tidak bisa. Pintu toilet ini seperti terkunci dari dalam. Ah, mungkin ada orang kali di dalam. Pikirku dalam hati. Aku pun mau menunggu tanggung, karena benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya, aku pun memutuskan untuk pipis di toilet yang ada di halaman belakang, yang letaknya di sebelah sumur. Iya, kamar mandi yang berada di dekat sumur tua dan garasi tidak terawat di halaman belakang rumah. Aku sebenarnya takut banget ya, tapi mau gimana lagi? Ketika akhirnya pintu belakangku buka, pandanganku langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Saat itu sih, mata tidak melihat apa-apa ya, tapi inderaku yang lain bilang kalau di situ ramai. Perlahan aku pun berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan juga gelap. Dan pada saat melewati sumur, aku lihat ada yang aneh di sumur itu. Ternyata, papan penutup liang sumur sudah berada di samping, tidak lagi menutup lubangnya. Padahal sore tadi, aku tinggalkan dalam keadaan tertutup. Tapi karena aku sudah tidak tahan lagi, aku lanjut masuk ke dalam toilet. Setelah pipis dan bengong sebentar, aku pun langsung keluar toilet. Dan ketika pintu toilet terbuka, pandanganku langsung menghadap garasi kosong dan gelap itu. Iya, pandanganku langsung menghadap ke tempat itu. Dan ternyata ada sesuatu. Pandanganku menatap suatu objek di gelapnya malam itu. Terlihat ada sesuatu yang berwujud putih berdiri di dalam garasi. Jantungku seperti berhenti saat itu. Karena ternyata yang aku lihat adalah pocong. Pocong yang tinggi dan besar.
Tingginya sendiri sekitar 185 cm. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi. Tidak jelas menghadap kemana karena aku tidak berani melihat ke arah kepalanya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan pelan pada badannya. Lemas sudah badanku saat itu. Tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Sampai akhirnya aku paksakan untuk berjalan menuju pintu belakang. Aku seret kaki menuju arah pintu. Aku tidak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Dan setelah masuk ke dalam rumah, langsung aku kunci pintu dan berjalan cepat ke arah kamar. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung atur nafas. Rasanya aku pengen pergi keluar dari rumah itu, lari ke tempat ramai karena aku sudah tidak tahan. Dan ya bisa ditebak, setelahnya aku tetap tidak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Saat jarum jam hampir ada di pukul 2, sekali lagi sayup-sayup aku mendengar suara bayi dari ruang tamu. Dan kali ini suaranya semakin lama semakin jelas. Ya Allah, aku benar-benar tersiksa malam itu. Mau lari ke kamar Dian tidak mungkin. Masuk ke kamar orang tua Dian semakin tidak mungkin. Jadi kebayangkan gimana tersiksanya aku malam itu. Dan karena penasaran, akhirnya aku berjalan menuju pintu kamar, memberanikan diri untuk mengintip mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang tamu. Pintu aku buka sedikit demi sedikit, sampai mata bisa melihat ke ruang tamu. Setelah mataku sudah cukup jelas melihat di gelapnya ruang tamu, ternyata di situ ada sesuatu. Di atas sofa di ruang tamu, ada seorang wanita berambut panjang sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantungku seperti berhenti berdetak dan badanku lemas karena kami sempat bertatapan selama beberapa detik. Setelah itu, aku pun segera menutup pintu dan duduk di pinggir tempat tidur. Waktu itu badanku benar-benar sudah gemetar dengan bulu kuduk berdiri semua. Pikiranku semrawut memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayi itu terus-terusan terdengar. Dan beberapa saat kemudian, aku mendengar suara langkah kaki dari balik pintu. Langkahnya terdengar seperti datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayi berada. Suasana cukup ramai saat itu, karena ada suara langkah kaki, ditambah lagi beberapa kali suara bayi yang berganti tangisan, dan suara perempuan yang coba menenangkan sang bayi. Saat itu, aku diambang pingsan, dan jujur aku lebih berharap untuk benar-benar pingsan. Doaku cuma satu, semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka tidak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara aku di dalam kamar belingsatan dengan keringat dingin bercucuran, tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak. Seperti ada yang mencoba membuka pintu. Aku tentu saja semakin panik, karena jarak pintu dan tempat aku duduk hanya sekitar beberapa meter saja. Sialnya, aku lupa mengunci pintu sedari awal, hingga akhirnya pintu terbuka pelan-pelan. Dan perasaanku semakin tidak karuan. Ya Allah, ketika pintu terbuka agak lebar, menyembullah sosok kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu. Dengan wajah pucatnya, sosok itu tersenyum kecil memandang ke arahku. Dan ingatanku cuma sampai pada detik itu saja. Selebihnya aku tidak ingat apa-apa lagi karena ternyata aku pingsan. Aku baru sadar setelah Dian membangunkan untuk sholat subuh. Dan aku tentu saja tidak menceritakan kejadian yang aku alami malam itu kepada Dian dan keluarganya. Siangnya, setelah sholat Jumat, aku pun pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira akan ke Bandung pada hari Minggunya. Belakangan ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau minta pindah dan dicarikan rumah dinas di tempat lain. Setelah itu, barulah aku cerita tentang kejadian yang aku alami.
Dan ternyata orang tua Dian juga mengalami hal yang sama. Mereka diteror oleh penghuni rumah. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu!